Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul bari ke? Apa-apa. Oh, lapa-lapa. Anu ini ada sesuatu yang ingin saya tanyakan dari kemarin nih mengganjal sekali pertanyaannya karena melihat kondisi-kondisi yang ada di masyarakat ini. Lah akhirnya ya saya pikir kapan saya bisa ketemu terus saya nanya. Nah, alhamdulillah sekarang bisa ketemu ini ya. Tapi sambil berdiri. Oh, enggak apa-apa. Saya juga tadi ada keperluan ini cari-cari rumput untuk obat nih terus akhirnya alhamdulillah bisa ketemu. Anu ini ya Allah itu apa itu? Saya ingin tahu bagaimana sih anjuran atau batas-batasan bagaimana dalam Islam itu yang apa namanya itu yang diajarkan di dalam memilih pasangan. Misalnya apakah itu murni harus mengikuti norma agama atau norma adat atau bagaimana? Apa itu yang jadi pertimbangan dalam memilih pasangan yang dianjurkan dalam Islam begitu? Nah itu. Maksudnya Jadi Islam iya. Apa yang harus dijadikan pertimbangan bagi apakah agama menjadi pertimbangan seorang memilih pasangan maksudnya atau bagaimana? Iya itu apakah ini kebanyakan ini banyak yang mengikuti aturan-aturan adat, kayaknya adat ini malah dijadikan agama nanti kan susah juga itu. Bagaimana yang sebenarnya pandangan-pandangan Islam itu bagaimana dalam memilih pasangan itu? Apakah harus misalnya orang tua keterlibatannya bagaimana? Nah, itu. Pertanyaan yang kompleks. Oh iya. Ya, tapi kita butuh waktu agak banyak itu. Pertama harus diakui bahwa kita menyukai yang cantik atau sebaliknya yang perempuan menyukai yang tampan gitu, jangan ganteng ya. Apalagi ditambah dia kaya. Wah, itu luar biasa. Atau ini perempuannya cantik, kaya, populer. Ini sesuatu yang alamiah, ini kodrat manusia. Jadi paham. Ini harus tidak hanya terjadi pada orang beriman, seluruh manusia aja. Apa itu itu tabiat manusia intinya kalau itu. Itu dijelaskan dengan sangat baik oleh Allah itu kalau tidak salah surat Ali Imran tuh. Ayat 14 nanti bisa pelungguh kalau ulang cek itu. Insyaallah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantari minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Nah, jadi memang dihiasi. Siapa yang menghiasi? Ya Allah jelas. Apanya yang dihiasi dari manusia itu kecintaan dia, syahwat dia. Di dalam manusia itu ada perangkat bernama syahwat yang punya kecenderungan untuk mencintai beberapa hal. Nomor satu apa? Minan nisa, perempuan. Lalu apa? Di banin, anak keturunan. Kemudian disebut juga harta benda, lalu ada musawwamati wal an'am, musawwamati wal an'am, kuda-kuda tunggangan yang terlatih, wal harth, lalu sawah ladang. Nah, jadi kalau hari ini ada orang suka sama tunggangan-tunggangan hebat, ada mobil Force, Lamborghini macam yang atau simbol-simbol tunggangan yang keren. Maka memang itu sudah bagian dari fitrah dari manusia. Lalu pertanyaannya apakah hal ini tidak boleh? Dibolehkan. Ada sebagian kita yang kemudian mungkin karena ini disalah tafsirkan kemudian menjadi sesuatu yang dibenci atau dilarang. Enggak, ini tidak dilarang. Cuman di dalam Islam itu kemudian diberikan batasan bahwa dilanjutkan ayat itu zalika mata'ul hayatid dunya, yang demikian tadi itu adalah sebuah kesenangan kesenangan sementara yang sifatnya temporer di dunia ini yang bisa dinikmati oleh manusia. Dan terbukti bahwa di dalam kehidupan kita bisa melihat ada orang-orang yang mengejar beberapa hal tadi di atas itu, mungkin mengejar perempuan, mengejar harta benda dan sawah ladang, mobil-mobil itu memang pada akhirnya menemukan kenyataan bahwa apa yang mereka senang, katakanlah yang paling gampang kita misalnya orang punya HP keluaran terbaru,
dia menjadi orang pembeli pertama, dia akan senang pada saat itu. Tapi begitu 6 bulan kemudian si perusahaan itu merilis HP yang seri lain, yang katanya lebih tinggi, maka otomatis tadi kebahagiaan tadi, yang kesenangannya yang luar biasa tadi itu, dia akan terganggu itu merasanya. Kok saya kelihatannya mungkin akan lebih bahagia lagi kalau saya bisa punya HP yang seri berikutnya. Begitulah. Nah, jadi balik ke soal tadi itu. Jadi kalau ada orang menjadikan patokan-patokan tadi itu di dalam mencari pasangan, ini bukan sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang di luar kodrat manusia, enggak. Nah, jadi sekarang bagaimana tapi tepatnya Islam untuk mengontrol itu? Karena ada pernyataan zalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah lah kembali yang baik. Nah, karena ini dia kesenangan yang sifatnya temporer, yang sifatnya gurur, yang menipu, maka ini menjadi clue bahwa sebenarnya di dalam kita mengejar tadi itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ada guideline yang diberikan oleh Islam. Nah, untuk itu kita bisa lihat beberapa kisah hubungan antara laki-laki dan perempuan ya. Di dalam Quran itu ada beberapa, mungkin kita tidak, kalau kita baca Quran, tidak spesifik, tidak ada kita menemukan surat cinta bernama surat keluarga misalnya, atau surat bagaimana hubungan suami istri, enggak. Kita hanya mengenal ada surat An-Nisa, kita mengenal ada surat Tahrim, kita mengenal surat Al-Baqarah dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam kisah-kisah dalam beberapa ayat-ayat itu memang terselip kemudian ibroh-ibroh, pelajaran-pelajaran terkait soal bagaimana memilih pasangan, bagaimana sih sebenarnya membangun relasi yang baik, yang tepat di dalam antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk itu kita bisa melakukan riset itu, melakukan studi terhadap beberapa kisah yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya satu, itu kita bisa lihat surat At-Tahrim ya. Surat At-Tahrim itu surat ke-66, ayat ke-11, nanti bisa dicek itu. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'atan fir'aun. Jadi kami berikan perumpamaan, ada contoh bagi orang beriman itu tentang istri yang beriman. Jadi yaitu istrinya Fir'aun. Nah, ini dalam kasus ini Allah memperlihatkan di mana sebuah relasi hubungan keluarga dibangun antara perempuannya yang beriman, punya iman, tapi suaminya kafir, Fir'aun, tokoh paling laknat di dalam Al-Quran. Yang menarik kemudian ungkapan Al-Quran yang merekam mimpi atau harapan dari dan sekaligus keluhan dari istri Fir'aun itu. Apa keluhannya? Dilanjutkan ayat tadi, idz qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumiyadh zalimin. Ketika dia berkata, si Aisyah tadi itu, Aisyah. Jadi dari hadis kita mengetahui namanya Aisyah, bahwa justru dia berdoa kepada Tuhan, wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga. Jadi, dan lindungi saya, wa najjini min fir'aun wa najjini minal qaumidz zalimin. Tolong saya, hindarkan saya dari Fir'aun itu dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Lalu lindungi atau selamatkan saya
dari kaum golongan yang orang-orang yang zalim. Tentu ini membuka pikiran kita. Kenapa? Karena tadi Asia, istri Firaun itu, kalau dari segi kacamata yang Anda ucap tadi itu, yang Anda katakan tadi, atau menjadi sekarang ini banyak fenomena, Asia memiliki seluruh hal yang dimimpikan oleh perempuan saat ini. Apa itu? Kecantikan. Lalu apa? Suami yang berkuasa. Siapa yang paling berkuasa pada saat itu? Firaun. Lalu tidak hanya berkuasa tapi kaya raya, powerful. Tapi tidak hanya powerful, tetapi dia juga punya kekayaan. Karena dia raja. Lalu dia tinggal di istana. Punya popularitas. Siapa yang tidak mengenal mereka? Jadi Asia hidup di dalam semua indikator-indikator, semua mimpi-mimpi yang ingin dicapai oleh perempuan hari ini, hari kemarin, hari dulu, dan hari ini, tentang memiliki pasangan yang gagah, pasangan yang kaya raya, berkuasa, populer, yang kira-kira akan membuat dia bahagia. Nah, tapi lihat ini, doa keluhan Asia justru terlihat dia tidak bahagia sama sekali dengan itu. Ini kita bisa lihat dari pernyataannya. Iz qalat rabbi ibnili 'indaka baitan. Yang dia minta sama Allah itu apa? Ya Allah, bikinkan saya rumah di surga. Hah? Tentu kita bertanya, rumah? Bukannya Asia, apa istimewanya rumah? Bukankah Asia di dunia ini tinggal di dalam istana dan hidup sebagai seorang ratu, sesuatu yang sangat dimimpi-mimpikan oleh perempuan. Bahkan ya, istana Firaun tentu tidak ada yang bisa menyainginya pada saat itu, kemegahan dan kemewahannya. Sampai hari ini kuburnya saja seperti itu, piramid itu. Nah, jadi terlihat di sini Asia ternyata tidak bahagia dengan itu. Dia tidak mengeluh kepada Tuhan bahwa dia tidak menemukan rumah. Dia tidak menemukan kebahagiaan, keindahan rumah tangga bersama Firaun, orang yang memiliki semua tadi itu. Semua ukuran-ukuran manusia modern hari ini tadi itu. Lalu apa katanya? Bahkan kemudian yang lebih buruk lagi, pernyataan berikutnya Asia itu, wanajini min Firaun. Justru dia ingin dilindungi, dia minta perlindungan kepada Allah. Wahai Allah, ya lindungi saya dari Firaun itu. Firaun, zat Firaunnya, fisik Firaunnya, wa amalihi, dan perbuatan dari Firaun. Jadi bukan hanya, coba bayangkan kalau Anda hidup bersama seseorang, Anda mungkin bisa mencintai fisiknya, tetapi tidak mencintai perilakunya. Ada perilakunya yang tidak Anda suka. Tetapi bisa juga sebaliknya, Anda tidak mencintai fisiknya, tetapi memang wajah dia jelek, tapi perilakunya membuat saya suka, cinta sama dia. Kira-kira begitu kan? Memang kalau wajahnya sih biasa, tapi kepribadiannya begini. Kita bilang begitu kan biasanya kadang-kadang. Nah, ini yang menjadi problem adalah rupanya si Asia, istrinya ini, tidak ada satupun dari sisi Firaun itu, baik fisiknya maupun kepribadiannya maupun perbuatannya, yang bisa membuat dia bertahan, yang bisa membuat dia happy terhadap kehidupan bersama Firaun itu. Nah, jadi ini salah satu kisah di mana terlihat bahwa ketidakbahagiaan dari perkawinan itu disebabkan oleh pertama, relasi, bahwa ada perbedaan iman antara laki-laki dan perempuan, di mana si Asiahnya beriman, lalu si laki-lakinya adalah orang yang kufur, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, dengan perilaku yang buruk, ya,
Kita tahu Firaun itu seorang tirani, dia diktator, melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi dia orang yang kasar. Jadi dari sini terlihat kita punya pelajaran bahwa kesamaan iman itu bisa menjadi salah satu pertimbangan paling penting di dalam membangun kebahagiaan di dalam keluarga. Lalu yang kedua, tentu soal kepribadian. Itu perlu kita pertimbangkan. Nah, lalu di Quran yang lain, di kisah yang lain Quran juga menjelaskan apakah cukup itu. Lalu secara detail tadi kemudian Allah memberikan pelajaran lain tentang kita bagaimana memilih pasangan di dalam kisah yang lain. Apakah diberikan peranan itu kepada anaknya sendiri yang mencari pasangan, atau ada peran orang tua untuk mengarahkan seorang anak untuk memilih pasangannya. Bagaimana peran orang tua itu. Jadi begini, di dalam Quran itu juga ada kisah yang lain kita bisa ngambil pelajarannya. Di dalam kisah lain ada juga yang kita bisa ambil pelajaran itu di dalam Al-Quran itu, misalnya soal cinta antara Nabi Musa dengan istrinya Sapurah. Nah, secara singkat kan kita tahu tuh, si Nabi Musa setelah dia memberikan minuman membantu perempuan itu untuk meminumkan ternak itu. Nah, kisah ini ada di surat Al-Qasas ya. Di surat Al-Qasas itu surat ke 28. Itu summa tawalla ila zilli. Kemudian Nabi Musa nggak berkata apa-apa lagi, tidak. Dia menolongnya dengan tulus. Dia dalam pelarian waktu itu. Dia tulus, lalu Nabi Musa mencari tempat yang teduh untuk berteduh. Jadi dia tidak ada komunikasi lagi dengan perempuan itu. Rupanya setelah pulang perempuan itu sangat terbantukan, dan ini bikin mertuanya heran. Biasanya kan pulangnya sampai agak malam, larut malam itu, karena harus nunggu giliran terakhir untuk beri makanan minuman kambing. Tapi sekarang kok dia bisa pulang. Lalu diceritakan oleh mereka bahwa oh ya, tadi ada laki-laki yang menolong kami. Nah, bapaknya menyuruh itu kemudian untuk panggil laki-laki itu, saya mau berterima kasih. Maka diceritakan juga, dilanjutkan dalam surat Al-Qasas itu, ketika Nabi Musa kemudian dalam keadaan duduk-duduk itu, faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Datanglah salah seorang dari mereka, dari dua bersaudara tadi itu, salah seorangnya datang itu, entah adiknya entah kakaknya, tidak dijelaskan. Dia datang, yad'uka ila jadi disebut fajaat ihdaima tamshi 'ala istihya, inna abi yad'uka, sungguh bapak saya memanggilmu, liyajziyaka ajrama saqaita lana, untuk berterima kasih atas pertolonganmu tadi memberikan minuman itu. Nah, dijelaskan bahwa lalu Musa menyetujui itu. Musa menyetujui itu. Kemudian setelah sampai di situ, Nabi Musa menjelaskan kondisinya. Saya ini pelarian, saya begini, lari dari Firaun. Oh ya, dijawab sama mertuanya, la tahab najauta minal qaumil zalimin. Kamu sudah aman kok dari orang-orang yang zalim itu, katanya. Singkat cerita ya, salah satu perempuan itu memberikan usul kepada bapaknya, wahai bapak, kenapa enggak bikin aja dia jadi pekerja kita di sini? Karena sebaik-baik orang yang inna khairu man istajartal qawiyul amin. Dia ini qualified loh, bapak. Dia ini kuat dan terpercaya, katanya. Jadi rupanya ada insiden tadi itu, dari pertemuan pertamanya dengan Musa. Tadi itu si perempuan itu sudah melihat bahwa Nabi Musa ini memang kuat dan bisa dipercaya. Jadi waktu ditolong sama Nabi Musa tidak mengatakan apapun, tidak melakukan kegiatan gerakan-gerakan apapun yang kira-kira memperlihatkan kepada si perempuan itu kalau Nabi Musa ini adalah laki-laki nakal. Jadi dia ya ini orang terpercaya lah, dia punya akhlak yang bagus, kira-kira gitu. Nah,
Tetapi kemudian yang menarik dari itu, bapaknya itu kemudian berinisiatif begini kepada Nabi Musa setelah menerima saran dari anaknya. Justru percakapan yang terjadi antara bapak itu dengan Nabi Musa sekarang. Tadi itu percakapan antara anak perempuan itu dengan bapaknya, itu yang belakangan yang kita tahu itu ada Nabi Syuaib. Nah, lalu percakapan antara Nabi Syuaib sekarang dengan Musa itu begini katanya, Musa, saya ingin menawarkan pekerjaan, saya ingin inni uridu an unkihaka ihdabnatai hatani ala an ta'jurani samaniya hijaj kata. Jadi Musa, saya uridu an unkihaka, saya ingin menikahkan engkau dengan ihdabnatai hata ini. Saya dengan salah satu dari anak saya itu, dengan mahar engkau bekerja pada saya samaniya hijaj. Ada 8 tahun. Fa in atmamta asyara famin indik. Tapi kalau kamu mau genapin menjadi 10 tahun, ya itu famin indik. Itu dari kemuliaan atau terserah engkau lah. Itu kebaikan dari kamu itu. Nah. Jadi pelajaran dari Musa itu, kehidupan Musa tadi itu sangat menarik gitu, karena dia relevan dengan hari ini. Ada persoalan budaya ikut di situ, ada persoalan gengsi ada di situ, lalu ada sikap bagaimana tanggung jawab peran dari orang tua di dalam mencarikan anaknya, lalu bagaimana kriteria indikator perempuan memilih pasangan ada di situ, cukup komplit itu sebenarnya. Nah, pelajaran pertama misalnya gini, terlihat bahwa orang tua tidak berlepas tangan dari dalam menentukan atau mencarikan jodoh dari anak itu. Jadi Nabi Syuaib tadi ketika dia melihat gejala itu, kan dia anaknya hanya mengatakan begini, ya berarti pekerjakan dia gitu. Dia ini orang yang kuat dan terpercaya. Nah, pernyataan itu ditangkap oleh Nabi Syuaib sebagai anaknya sebenarnya suka sama laki-laki ini. Nah, setelah dia menyatakan suka itu, kemudian Nabi Syuaib merespon itu dengan cara dia yang kemudian menawarkan, dia ikut terlibat berbicara dengan Nabi Musa. Kan? Musa mau enggak? Nah, artinya bahwa orang tua harus idealnya terlibat, tidak membiarkan anaknya sepenuhnya untuk mencari pasangannya. Jika anaknya menyetujui atau menyukai seseorang, maka selanjutnya orang tua hendaknya berperan untuk memfasilitasi perjodohan itu. Mungkin dalam konteks sekarang kita akan melihat, itu harga diri kita jatuh dong kalau yang begitu. Masa kita nawarin anak perempuan kita, kan harusnya laki-laki yang aktif gitu ya. Tetapi ada yang lebih hebat lagi itu sebenarnya dari kisah ini, soal perspektif budaya tadi itu ya. Jadi marwah kita jatuh menawarkan anak perempuan kita yang nawarin. Nah, yang lebih hebat lagi, justru kemudian Nabi Musa ini, kalau dalam konteks hari ini, siapa yang mau sama, dia sudah jelas menjelaskan, saya ini buronan, dia nggak punya harta benda, pengangguran, bekerja, lalu dia akan menjadi buruh di calon mertuanya gitu. Coba pikirkan itu, bayangkan itu, bagaimana Anda sekarang di rumah Anda datang ada orang seperti tipikal Nabi Musa itu. Dia datang sebagai seorang buronan, nggak bawa apa-apa, dia pengembara yang nggak jelas. Kemudian dia bekerja Anda suruh dia di tukang kebun, terus Anda harus menawarkan anak Anda untuk mengawini anak Anda. Nah, dari sisi Nabi Musa sendiri, tentu ini bukan sesuatu yang kelihatannya kok nggak elok sekali ya. Mungkin kecuali di beberapa budaya yang agak maternalistik ya, kayak di Minang. Memang kemudian laki-laki yang ikut perempuan, tetapi pada sebagian besar budaya tentu ini dianggap sebagai Nabi Musa itu nggak punya harga diri gitu. Laki-laki kok ngikut istri lalu dia menjadi pekerja tinggal sama mertua misalnya. Nah, ini beberapa aspek budaya yang sebenarnya ingin dirubah di dalam oleh Quran. Itu
sebaiknya juga menjadi sesuatu yang tidak terlalu krusial, tidak terlalu penting menjadi pertimbangan di dalam mengawinkan seseorang. Nah, jadi itu sudah prinsip-prinsip di dalam Islam itu, di dalam peran orang tua di dalam perjodohan itu ada diatur. Bahkan di dalam praktek kehidupan Rasulullah SAW bersama sahabatnya, ya orang tua dari si perempuan itu punya yang aktif untuk mencari jodoh bagi anak perempuannya. Tentu saja dengan persetujuan dari perempuan itu. Jadi dengan demikian anak perempuan juga terjaga, tidak terlalu dibiarkan bebas untuk mencari pasangannya, pacaran ke sana kemari, nggak jelas, ujung-ujungnya tidak jadi, lalu potensi pelecehan dan sebagainya itu akan semakin justru besar dan merugikan perempuan itu sendiri. Jadi begitu ya moral story, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah di dalam Al-Quran. Tentu saja bukan hanya kisah ini, ada kisah yang lain yang bisa Anda lakukan studi atau riset sendiri di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu Anda. Ya, Assalamualaikum.